R3S di sini. Iya. Kita udah bikin SAK-nya, tapi kadang kalau kita bikin di CPPT kadang kita masih belajar sih manajemen nyeri kayak gitu aja. Kayak pasien ini kalau hipertermia harusnya kan manajemen hipertermia. Kadang kita ada yang ngikutin, ada yang enggak. Ini masih berarti belum diterapin ya, belum diterapin banget. karena kita udah punya SAK. Ini ya Bu, cara buka yang pertama dari Ini apa? standar diagnosis Mulai nyeri ya. SDKI nyeri akut ya Bu. Nah, saya kemarin bahas juga ya nyeri akut bukan? Bukan. 172 Bu. Nih, nyeri akut. Nyeri akut. Terus ini nyeri akut. Gejala ini juga frekuensi nadi sulit. Nah ini Bu, 6/30. Nyeri akut. Iya Bu. Oh, diambil yang gen ini misalnya infeksi karena ini ya. Kamu kenapa nggak kimiawi? Kenapa terbakar ya? Pasien post operasi Bu. Si Rizky kan agak penyedera kimiawi, misalnya terbakar bahan kimia. Kan dia kan karena luka bakar, karena bahan kimia kan seperti itu. Bisa diambil dari kimiawi juga. Kalau yang fisiologis misalkan inflamasi iskemi neoplasma, dia berarti ada kayak tumor, inflamasi atau CA kayak gitu kan. Harusnya ngambilnya ini aja kimiawi. Kalau mau sesuai dengan pasiennya ya. Ini aku kata tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Jadi nggak harus pasien pas operasi nyerinya Bu. Tergantung dari nanti pasiennya apa. Berarti ya. Adanya agen pencedera ya. Lalu habis itu dari SDKI kita menentukan standar ini bertujuan sama hasilnya, kriteria hasilnya. Ini dilihat dari di halaman 174 Ibu. Nyeri akut. 174 dah. Ngilain lagi dah. Nyeri melahirkan. Nyeri akut. Nyeri akut berarti tingkat nyerinya, tingkat utamanya tingkat nyeri. Terus kontrol nyeri, mobilisasi fisik, penyembuhan luka. Berarti kita harus pilih kan salah satu kan. Misalnya dia itu kayak luka bakar, berarti kontrol nyerinya, mobilitas fisiknya, penyembuhan lukanya, pola tidur, status bagaimana, tingkat cedera juga masuk. Lalu di situ langsung ke tingkat hasil kriteria hasilnya, ke tingkat nyerinya ya Bu. Di halaman 145 Bu. Nah, tingkat nyerinya. Iya, tingkat nyerinya. Ini ada keluhan nyerinya. Meningkat dan memburuk ya. Kalau keluhan nyerinya berarti menurun 5 meringis. Tidak 5 gelisah, terus kita tidur, menarik diri. Menurun. Ya, berarti di sini menurun semua ya. Iya. Perasaan depresi bisa masuk nggak kalau perasaan depresi dia? Perasaan depresi bisa itu. Masuk karena apa? Ini bukan nyeri ya. Karena dia ini nyeri mulu ya. Depresi dia juga bisa karena kulitnya yang belajar kan depresi. Rasa takut mengalami cedera berulang. Jadi gangguan integritas juga sama body image ya. Bisa. Jadi dia mengalami depresi. Terus habis tingkat nyeri kita langsung kontrol nyerinya juga. Kontrol nyerinya di kontrol nyerinya kontrol nyeri kan 58 Ibu. halaman 58. Ya. Melaporkan nyeri terkontrol, meningkat
Ini buat kriteria hasil ya. Kriteria hasil juga ya. Iya. Melaporkan nyeri kontrol, kemampuan mengenali rating nilai nyerinya ya Bu ya, penyebab nyerinya, itu kemampuan menggunakan teknik non farmakologi seperti kayak relaksasi ya Bu ya. Terus terapi air dingin atau air panas gitu ya Bu ya. Sama keluhan nyerinya, terus penggunaan obat juga sih Bu kalau gitu. Terus habis dari SLKI kita langsung ke psiki Bu, tindakan perawatannya. Tindakan keperawatannya. Jadi manajemen nyeri ya. Iya Bu. Nih, Udah ketemu ya Bu ya? 201. 201. Nah, ya. Manajemen nyerinya juga lokasinya, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Otak. Di Asia. Iya Bu. Gejalanya dan alamiah tidak ada. Ini apa yang dijelasin? Apa yang mau dijelasin di sini? Ini kalau tindakannya manajemen nyeri itu identifikasi skala nyeri, Lokasi. ya lokasi juga Bu, terus durasinya kurang lama atau enggak nyerinya, terus habis itu respon nyeri nonverbalnya, terus identifikasi faktor memperberat dan memperingan nyerinya seperti apa, lalu identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, terus lalu habis itu monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, lalu habis itu monitor efek samping penggunaan analgesik. Ya, terapeutiknya itu kan itu dengan observasi kan. Ya, terus terapeutiknya itu berikan teknik dan farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri seperti terapi musik, terapi pijat, terapi terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Lalu ada kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan atau kebisingan. Lalu fasilitas istirahat tidurnya. Terus selalu ada pertimbangan jenis dan sumber nyerinya. Ya, edukasinya jelaskan penyebab dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan monitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgesik secara cepat, ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu ada kolaborasinya, pemberian analgesik seperti itu. Terus ini Bu ada pas ini contohnya Bu. Terus bagaimana frekuensinya yang timbul Ibu. Terus pencetusnya memberat timbulnya nyeri Karena tergores biasanya kan Ibu sama saat disentuh tadi saat saya yang meredakan nyeri obat-obatan Ibu, karena tadi pasiennya bilang ibunya bilang kalau obatnya habis langsung dia merasakan nyerinya lagi Bu. Kualitasnya gimana? Kualitasnya seperti apa nyerinya, misalnya kayak tusuk apa terbakar. Kan dia jelas-jelas kelihatan ya dia karena terbakar kan. Terus jadi di sini tingkat nyerinya di mana? Tingkatnya 6 Ibu, soalnya tadi dia nggak terlalu merasa. Dari nyeri sedang dapatnya di mana? Nyeri sedang. Tahu nyeri sedang. Nyeri sedang. Kamu pakai apa? Karena untuk menentukan skala nyeri pakai apa? Tadi saya nanya ada berapa macam bagi buat skala nyeri? Ringan. Caranya? Ringan. Ada dengan apa? Dengan cara skala nyerinya itu dari skala 1 sampai namanya apa itu?
kan yang kayak grafik scale, misalnya dia dengan wajah yang senyum tingkat 1 gitu, atau dengan skor kan, misalnya kalau 1 sampai 3 termasuk nyeri apa, 4 sampai 5 nyeri apa, 7 sampai 8 apa, 9 10 nyeri apa, itu harus tahu jadinya. Untuk mengukur nyeri kita ada apa caranya, dengan apa ya. Ya Bu, dari 0 karena itu emang udah ada patokannya nyeri. Oh, kalau misalnya dia nyerinya kamu 6, sedangkan dia di sini 6, ekspresinya seperti apa, tapi ternyata dia misalnya pasiennya ternyata ekspresinya biasa-biasa aja tuh, berarti kan salah kalau kita maksudnya nyeri 6. Berarti kalau 6 kan sudah nyeri sedang kan, ya. udah tinggi. Harus tahu ya ininya, skala nyerinya katanya apa ya. Lalu ini terapi pengobatan sebelumnya sudah pernah berobat Ibu ya, sebelum dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke bidan, lalu diberi obatnya itu dia cefizim, fasidol, anastan sama vitamin B Bu. Di sini mana? Berarti yang itu apa? Apa aja deh besin. Cefizim, fasidol, anastan sama vitamin B Bu. Kayaknya anastan itu paracetamol deh. Kalau yang obat sebelumnya Bu. Nah, iya. Terus efek sampingnya dari obat ada gak dia? Kita harus tanyakan. Ada gak? Misalnya tidak ada, berarti kita cari ke tidak adanya. Efek samping dari obat itu dia ada gak? Misalnya ada pada dia setelah minum obat itu mual, muntah, diare, berdebar-debar, berkeringat, harus diisi ya. Tidak ada Bu. Efek pengobatan dan perawatannya. Perawatannya itu tidak ada. Setelah dilakukan pengobatan dia apa, lebih buruk, lebih baik, atau lebih tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Terus penyebab timbulnya nyeri pada pasien itu karena apa? Belum isi juga tuh. Kenapa? Misalnya dia saat beraktivitas Bu. Apa aja di situ Bu? Timbulnya nyeri. Iya Bu, saat bergerak itu Bu, beraktivitas. Kalau dia datang nyeri ya, kenapa dia? Karena bergerak itu goresan gitu Bu dia. Dampaknya dari nyeri itu sendiri kenapa? Dampaknya ini nih kan, apa jadi nafsu makan berkurang, jadi kurang konsentrasi, atau selalu terbangun di malam hari, sulit tidur. Dampaknya nafsu makan berkurang sama terbangun pada malam hari Bu. Terus tujuan harapan dari klien sendiri itu apa? Nyeri berkurang Bu. Nyeri berkurang atau nyeri tidak bertambah? Nyeri tidak bertambah Bu. Bisa harus berkurang ya Bu. Ya udah. Berarti masih 1 sampai 3, berarti dia masuknya ke nyeri ringan ya? Ya, nyeri ringan Bu. Terus tingkat kenyamanan yang diharapkan itu skala 0 ya. Tidak ada. Enggak, kalau ini Bu asalnya terhadap nyeri, misalnya perasaannya gimana? Dia pandangannya dia mengenai nyeri, apa dia kecewa gara-gara sakit, atau tidak ada, atau merasa aduh lemah banget gitu. Jadi kita misalnya dia aktivitasnya jadi terganggu, tersiksa nih gara-gara luka bakar ini, saya tersiksa, dia ngomong gitu. Udah. Ini ada jurnalnya Ibu. Jurnal nyeri berarti. Jurnal ya. Nyambung berarti ya, dari sini ke sini gitu ya. Ini pemantauan ya. Ini pemantauan monitoring nyeri. Terus ini ada pasien pas operasi dulu tadi. Ini kemarin namanya apa sih yang ada kayak jurnal itu, namanya apa nih? Jurnal reading Bu. Ya, jurnal reading ya. Ya maksudnya kan ada ronda, ada apa lagi tuh kemarin ya? Lupa tadi tuh kemarin yang Bu. Nah. Ini jurnalnya dari mana nih? Jurnalnya aku dari PubMed Ibu. Ini dari bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Dari Inggris. Jurnal jarang bahasa Indonesia soalnya. Tapi udah ini kan diartikan bener nih. Sudah Ibu, langsung